Irjen Verdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan. Kan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka, ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka, ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. على حبيبك خير الخلق كل
Irjen Ferdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama ini, Irjen Ferdi Sambo juga ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok demi kelancaran pemeriksaan. Tim Sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Selasa, 29/8. Konferensi pers tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komjen Agus Ardianto, dan Korbrimob Komjen Anang Revandoko. Kemudian Kabatelkam Komjen Ahmad Doviri serta Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo. Diketahui, Ferdi Sambo termasuk dari 25 personel yang diperiksa tim khusus terkait tindakan tidak profesional di kasus kematian Brigadir J. Dia juga salah satu dari 15 personel yang dimutasi dari jabatannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Irjen Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Propam ke Perwira Tinggi Pelayanan Markas Yanma. Mabes Polri juga menempatkan Irjen Ferdi Sambo ke tempat khusus di Makobrimob untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Polri menduga Sambo melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tempat kejadian perkara TKP penembakan Brigadir J. Salah satu dugaan pelanggaran Sambo yakni mengambil CCTV di rumah dinasnya. Mulanya, Polri menyatakan Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Polri menyebut baku tembak terjadi usai Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari Ferdi Sambo. Setelah itu, kasus menjadi pembicaraan terutama ketika keluarga Brigadir J menemukan kejanggalan. Pihak keluarga curiga kematian Brigadir bukan karena baku tembak karena ada luka sayatan dan jari tangan patah. Setelah itu, Polri membentuk tim khusus dan mengusut kembali. Autopsi ulang pun kembali dilakukan. Sebanyak 25 personel diperiksa terkait tindakan tidak profesional. Lalu 15 personel dimutasi dari jabatannya. Irjen Ferdi Sambo jadi tersangka kematian Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selama ini, Irjen Ferdi Sambo juga ditempatkan di Makobrimob Kelapa II Depok demi kelancaran pemeriksaan. Tim Sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.